بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita kesempatan untuk kembali lagi belajar bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, karya dari Syekh Dr. Abdurrahim rahimallahu ta'ala. Alhamdulillah, kita sampai pada pertemuan yang ketujuh. Tidak terasa, sudah 6 pertemuan kita lalui. Dari 6 pertemuan tersebut, kita telah banyak mendapatkan kosakata, kemudian juga banyak mendapatkan materi-materi dari ilmu nahwu, dan juga kita mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku dan juga mengerjakan soal-soal harian sesuai dengan materi yang dibahas. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Sebagaimana informasi yang disampaikan di grup masing-masing, ada yang dibahas pada pertemuan yang ketujuh, baik materinya maupun mengerjakan latihannya. Ya, dari halaman 31 sampai pada halaman 35. Baik itu latihannya maupun materi-materinya. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Sekarang kita fokus pada halaman 31. Baik, di sini latihan lanjutannya dari halaman sebelumnya. Di sini ada perintah yang bertuliskan Iqra al-misal al-atiyah atau Iqra'il misal al-atiyah thumma kawwin as'ilatan mislahu musyiran ila suwari at-taliyati. Yang artinya, bacalah dengan contoh berikut ini, kemudian buatkan pertanyaan-pertanyaan seperti contohnya, sambil musyiran, sambil menunjuk kepada gambar berikut ini. Tapi seperti biasa saya cukupkan dengan membaca saja. Nah, dan ini juga tadi malam sudah dijawab ya, dengan mengikuti contoh yang tertulis ini. Jadi misalnya kitabu man hadza, maka yang ini qalamu man hadza. Qalamu man hadza. Nah, di sini ada yang ingin saya jelaskan sedikit tentang mudhaf-mudhafun ilaih. Nah, kita lihat di sini ada kata kitab, ada kata man. Nah, kita lihat di kata kitabu, dia tidak diawali huruf alif lam, ya. Tidak diawali huruf alif lam. Sebagaimana yang kita kata bersama bahwasanya apabila ada sebuah kata yang tidak didahului oleh alif lam, maka kata tersebut ditanwin. Ya, kata tersebut itu ditanwin. Yang seharusnya bertuliskan kitabun, baik bertuliskan maupun dibaca. Ya, yaitu kitabun. Karena kata tersebut tidak diawali dengan alif lam. Nah, sedangkan di tulisan ini dia tidak diawali dengan alif lam. Tidak diawali dengan alif lam. Tapi tidak tanwin di akhir kata dari harokatnya. Dan tertulis kitabu, bukan kitabun. 6. Yaitu kita jelaskan sedikit bahwasanya kitabu man ini adalah susunan mudhof dan mudhofun
ilaihi. Jadi kitabu man itu adalah susunan mudhof dan mudhofun ilaihi. Seperti yang disampaikan di pembahasan mudhof dan mudhofun ilaihi yang sebelumnya, bahwasanya posisi mudhof itu harokatnya, dan memang dia di kata pertama, posisi harokatnya itu tidak bertanwin. Ya, meskipun tidak digunakan alif lam, meskipun tidak menggunakan alif lam. Tapi karena dia posisinya mudhof, ya, maka tidak diberikan alif lam dan tidak ditanwin. Maka di sini kita bisa ketahui bahwasanya susunan kitabu man itu adalah susunan mudhof, mudhofun ilaih. Ya, kitab itu adalah mudhof dan man adalah mudhofun ilaihi. Dan bahwasanya man ini adalah sebuah huruf. Sebuah huruf yang digunakan untuk bertanya, ya, yang artinya apa atau siapa, ya, yang artinya siapa. Yang artinya siapa. Dan man adalah huruf pertanyaan. Apakah boleh dibuat seperti ini? Boleh. Dibentuk menjadi mudhof, mudhofun ilaihi. Kitabu man, ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau jadikan dia kitabu itu tanwin, maka boleh juga. Misalnya kitabun man hadza, berarti dia menjadi statusnya mubtada khobar. Yang menjadi statusnya mubtada khobar. Kitabun man hadza, ya. Jadi berubah statusnya bukan mudhof mudhofun ilaih, karena kitabun ditanwin, maka berubah statusnya menjadi mubtada dan khabar. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal, ya. Itulah penjelasan tentang kata kitabu dengan man. Dan seperti juga qalamuman, qamisuman, baituman, sariruman. Dan itu di akhir kata tidak ditanwin karena dia posisinya mudhof. Nah, baik. Kemudian di sini kita beralih ke nomor 9, latihan 9, ya. Latihan 9. Nah, di sini pembahasan tentang, ya, hamzah wasal. Pembahasan tentang hamzah wasal. Nah, jadi latihan yang ke-9 ini adalah pembahasan tentang hamzah wasal. Yang mana disebut dengan hamzah wasal, kita akan lihat, ya. Jadi hamzah wasal itu adalah berupa alif, ya. Hamzah wasal itu berupa alif. Jadi kata ismun dengan ibnun yang huruf awalnya adalah alif, ini disebut hamzah wasal. Jadi huruf alif yang di awal kata ini disebut dengan hamzah wasal. Nah, di pembahasan hamzah wasal ini adalah pembahasan dari segi bacaan, dari kaidah membacanya saja, ya, bukan dari kaidah tulisan. Nah, di sini perlu dijelaskan bahwasanya ada perbedaan antara alif dengan hamzah. Kalau alif itu tidak menerima harokat dhamma, kasroh, atau fathah. Tidak menerima harokat. Jadi huruf alif itu dia tidak menerima harokat, baik dhamma, kasroh, maupun fathah. Nah, sedangkan hamzah, ya, sedangkan hamzah itu dia menerima harokat, baik dhamma, baik kasroh, maupun fathah, ya. Jadi bisa dibaca u, i, a. Nah, ini perbedaan antara alif dengan hamzah. Nah, cuma di sini hamzah wasal itu digambarkan dengan alif, ya. Hamzah wasal di sini digambarkan dengan alif, ya. Jadi pembahasan hamzah wasal adalah tentang kaidah pengucapannya, kaidah bacaannya. Jadi bagaimana ketika hamzah wasal ini posisinya di awal, dan juga bagaimana posisi hamzah wasal ketika ada kata yang mendahului hamzah wasal tersebut. Ada kata yang mendahulunya.
Baik. Kita ambil contoh di sini kata ismun, ya. Nah, di sini kita bacakan. Nah, di sini hamzah wasalnya dia di awal, ya. Hamzah wasalnya dia di awal dan tidak ada kata yang mendahulunya. Tidak ada huruf juga yang mendahulunya. Maka kita baca ismul waladi Muhammadun. Dibaca ismu. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwasanya alif itu tidak menerima harokat baik dhamma, kasroh maupun fathah. Cuma posisi alif seperti ini diberikan harokat kasroh karena ini ya ada 3 dalil untuk bisa kita jadikan hujjah. Bisa saja dalil dari Al-Quran dan Allah yang mengatakan hal tersebut bahwasanya kata ismu itu alifnya yang berupa hamzah wasal itu dibaca harokat kasroh. Kalau tidak ada di Al-Quran maka kita melihat di hadis-hadis Nabi SAW melalui ucapannya Rasulullah SAW. Nah, kalau tidak ada dalam hadisnya Rasulullah SAW di ucapannya Rasulullah SAW, maka yang ketiga adalah ucapan orang-orang Arab dengan bahasa yang fasih. Itu bahasanya orang-orang Arab Quraisy Mekah. Nah, jadi seperti yang disampaikan bahwasanya alif itu tidak menerima harokat apapun, baik dia dhamma maupun kasrah maupun fathah. Nah, yang alif seperti ini disebut dengan hamzah wasal meskipun tidak ada huruf hamzanya. Nah, itu di awal ketika tidak ada kata yang mendahului hamzah wasal tersebut. Nah, bagaimana ketika hamzah wasal ini didahului oleh sebuah kata atau huruf? Nah, kita lihat di pertengahan ini. Nah, tadi kita sudah baca ismul waladi Muhammadun. Nah, bagaimana ketika di pertengahan ini yang didahului huruf waw, ya? Yaitu kita baca wasmul binti Zainabu. Wasmul binti Zainabu. Tayyib. Apakah boleh dibaca seperti ini? Wa ismul binti Zainabu. Boleh saja. Tidak ada larangan. Cuma ini kan bentuknya kaidah. Kaidah pengucapan hamzah wasal ketika didahului sebuah huruf atau kata. Didahului oleh sebuah huruf atau kata. Maka disingkat langsung ke huruf keduanya, yaitu wasmu. Setelah alif, yaitu hamzah wasal, ada huruf yang kedua, yaitu huruf sin. Wasmu. Wasmul binti Zainabu. Dan juga boleh dibaca wa ismul binti Zainabu. Tapi ini kembali kepada kaidah. Jadi kita cukupkan dengan kaidah itu. Adapun kalau kita membaca wa ismu, maka tidak ada masalah. La harat, la muskilah. Tidak ada masalah. Jadi bukan dalam bentuk larangan ya, bukan bentuk larangan. Cuma ini kaidah bacaannya. Yaitu kaidah bacaan hamzah wasal, baik dia di awal sebelum ada kata atau huruf yang mendahulunya, atau ketika hamzah wasal ini didahului oleh sebuah huruf atau kata. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Sama juga dengan contoh yang ini, ismul mudarrisi hamidun. Masmul mudiri. Nah itu. Ketika hamzah wasal sebelum didahului dan juga ketika hamzah wasal didahului. Nah itu cara pengucapannya berbeda. Dan diingatkan sekali lagi bahwasanya tidak terlarang kita mengucapkan misalnya maismu. Tidak ada masalah. Cuma untuk kaidahnya seperti itu. Nah, sama juga dikata ya ibnun. Dikata ibnun sama juga. Ibnu Khalidin fil madrasati. Wa banu. Bukan dibaca wa ibnu. Ya. Langsung dibaca huruf ba. Huruf keduanya. Setelah hamzah wasal itu wa banu. Hamidin fil jami'ati. Kemudian contoh yang kedua, ibnul mudarrisi fil fasli. Aina benul mudiri. Nah. Dan itu seperti itu. Jadi ini bentuknya kaidah pengucapan. Ya, bukan bentuk kaidah tulisan tapi kaidah pengucapan hamzah wasal. Baik dia sebelum didahului sebuah huruf atau kata atau didahului oleh sebuah huruf atau kata. Nah, ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Sekarang kita beralih ke halaman 32. Nah, di sini latihan yang ke-9 ya, yang di atas sebelumnya tadi di halaman 31. Ya. Ini kan angka 9 ya. Angka 9. Nah, latihannya di mana? Yaitu di bawah sini. Di halaman 32. Ya, ini. Ini latihan dari latihan yang ke-9. Nah, coba kita lihat di sini ada perintahnya. Ada perintah. Iqra' ma yali mura'iyan
Qawaidah nutqi hamzatil wasli. Ya, hamzatil wasli. Nah, di sini berbunyi perintahnya Iqra. Bacalah mayali berikut ini muraiyan dengan memperhatikan qawaidah, ya. Dengan memperhatikan apa? Kaidah-kaidah nutqi. Pengucapan apa? Hamzal wasli, ya. Jadi pengucapan hamzal wasl. Ya, di sini juga tertulis jelas bahwasanya kaidahnya di sini hamzah wasl adalah pengucapan, bukan tulisan, ya, bukan tulisan. Nah, ini diberikan latihan, ya. Misalnya latihan yang pertama, Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa banu Hamidin fil Hindi. Nah, latihan yang kedua, nomor 2, kharaja banu at-tabibi minal baiti. Yang ketiga, dhahaba banu at-tajiri ila suqi. Kemudian yang keempat, ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Begitupun juga yang kelima, begitupun juga yang keenam. 6. Jadi ini kaidah hamzah wasl adalah kaidah pengucapan, bukan kaidah penulisan. Ya, jadi kita harus bisa membedakan ketika hamzah wasl itu didahului oleh sebuah huruf atau kata atau tidak didahului oleh sebuah huruf atau kata. Kemudian di sini ada al-kalimatul jadidah, insyaallah akan disimpan di poster di saluran, ya. Kemudian, nah di sini kita melihat kota yang paling bawah sekali. Di sini ada pembahasan tentang mudhofun wa mudhofun ilaihi, dan pembahasan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, dan sudah kita jelaskan di saluran juga melalui poster dan juga video rekaman ulang di YouTube, ya. Dan ini juga pembahasan ini disimpan di Instagram. Ini tidak perlu lagi kita jelaskan panjang lebar karena pembahasan ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi kita lihat di sini ada tanda panahnya, yaitu sayyaratu sebagai mudhafun, dia tidak bertanwin, ya. Kemudian yang kedua, al-mudarrisi dengan harokat kasroh, dia sebagai mudhafun ilaihi. Jadi kaidah mudhaf dan mudhafun ilaihi adalah dhamma kasroh, dhamma kasroh, dhamma kasroh. 6. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Kemudian kita beralih ke halaman 33. Nah, halaman 33. Nah, di sini ada tertulis ad-darsu as-sadisu. Masya Allah. Kita sudah berada di pelajaran yang ke-6 di halaman 33 ini. Pembahasan di pelajaran ke-6 ada tentang hadhihi, ya. Ya, bahwasanya di pelajaran ke-6 ini ada tentang pembahasan hadhihi. Taib. Ayyuhal ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan hadhihi itu sama seperti hadza. Saya tuliskan, pembahasan hadhihi itu sama seperti hadza. Jadi yang di awal-awal pertemuan tentang hadza ini sudah dijelaskan tentang ada 4 jenisnya dari hadza. Yang pertama dia menunjukkan muzakkar. Kemudian yang kedua dia menunjukkan jumlah satu atau mufrad atau tunggal. Yang ketiga bisa digunakan untuk berakal atau tidak berakal. Dan yang keempat menunjukkan jarak dekat yang artinya ini. Itu hadza. Ya, itu hadza. Sedangkan hadhihi itu sama persis dengan hadza pada 3 persamaan. Dan berbeda dari hadza dengan hadhihi itu adalah satu. Taib. Saya ulangi. Persamaan hadhihi dengan hadza itu ada 3. Yang pertama, menunjukkan jumlah mufrad atau tunggal atau jumlah 1. Yang kedua, persamaan yang kedua dari hadza dan hadhihi adalah bisa digunakan untuk berakal atau tidak berakal. Kemudian persamaan yang ketiga, yaitu hadza dan hadhihi adalah menunjukkan jarak dekat yang kita artikan ini. Inilah persamaan antara hadza dengan hadhihi, yaitu ada 3 jenis persamaannya. Nah, satu perbedaan antara hadza dengan hadhihi yaitu di jenis kelaminnya. 6. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya hadza itu untuk muzakkar. Maka perbedaan hadza dengan hadhihi ada 1, yaitu jenis kelaminnya. Ya. Jenis kelaminnya. Yaitu untuk muannas. Untuk muannas atau perempuan. Ya, jadi perbedaan antara hadza dan hadhihi cukup jelas. Kalau hadza untuk mudzakkar yaitu laki-laki, baik dia dari namanya, baik dia dari profesinya, ya. Begitupun juga untuk hadhihi, dia untuk muannas,
perempuan, baik nama-namanya maupun profesi atau jabatannya. Nah, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Cuma perlu diketahui bersama bahwasanya di kata hadhi ini ada kita dapatkan misalnya sebuah kata yang dia tidak diakhiri dengan huruf tamarbuto. Jadi huruf tamarbuto ini adalah huruf yang menandakan dia itu muannas atau perempuan. Jadi huruf tamarbuto adalah huruf yang menandakan kata tersebut adalah sebagai muannas. Cuma ada di mana kata-kata yang tidak diakhiri dengan tamarbuto, tapi dia bersifat muannas, baik dari namanya, ya, maupun bisa juga sifatnya. Jadi ada sebuah kata-kata yang dia tidak diakhiri dengan huruf tamarbuto, tapi dia dikategorikan muannas. Ya. Misalnya seperti kata Zainabu. Zainabu kita tahu Zainab ini nama yang dipakai untuk perempuan. Tidak ada kita pernah dapatkan atau tidak pernah kita dengar bahwasanya Zainab ini nama yang digunakan untuk laki-laki. Nah, Zainab tidak diakhiri dengan huruf ta marbuto. Maka dia dikategorikan muannas. Kenapa? Karena namanya yang selalu digunakan perempuan. Sama juga Maryamu saat itu. Nah, dan nanti kita akan dapatkan benda atau selain benda itu yang dia tidak diakhiri dengan huruf tamarbuto tapi disifatkan dengan muannas karena ada sebab atau alasannya. Jadi kita akan dapatkan di halaman setelahnya ini mendapatkan sebuah benda atau selain benda yang dia tidak diakhiri dengan huruf tamarbuto, itu yang sebagai penanda bahwasanya dia muannas, itu bersifat dia muannas. Nah, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan ya. Nah, di sini tertuliskan Hada Ibnu Hamidin. Atau kita bisa baca dengan kaidah hamzah wasal tadi, Hada Banu Hamidin wa hadhi bintu Yasirin. Taib. Di sini perbedaan antara hada dengan hadi sudah jelas ya. Kalau Ibnu dengan hada. Kalau hadi kalau bintu dengan hadi. Ini sudah jelas perbedaannya. Ini insyaallah mudah. Nah, sekarang coba kita lihat contoh yang kedua. Kata yang kedua. Ibnu Hamidin jalisun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Baik. Di sini ada kata jalis. Ya. Ada kata jalisun. Nah, apakah jalisun ini bisa ditambah huruf tamarbuto sehingga dia menjadi muannas? Bisa saja. Tinggal kita menambah di akhir kata setelah huruf sin. Maka berubah menjadi apa? Jalisatun. Nah, berubah menjadi jalisatun. Yang menunjukkan kata ini sebagai muannas. Nah, sama seperti di kata waqifatun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Nah, kata waqifah ini sebenarnya bisa juga jadi muzakkar. Kita tulis misalnya waqifun. Nah, waqifun. Nah, kata waqifun ini untuk muzakkar tentunya, tidak diakhiri dengan huruf tamarbuto. Nah, kenapa di sini ada tamarbuto? Karena ada kata bintu, sehingga dia harus ditambah dengan huruf tamarbuto. Wa bintu Yasirin waqifatun. Sehingga waqifun yang awalnya dia untuk muzakkar bisa dijadikan muannas karena ditambah dengan huruf tamarbuto di akhir katanya. Karena di sini ada kata bintunya, ada kata bintu sehingga ditambah dengan huruf tamarbuto di akhir kata tersebut. Berubah menjadi bintu Yasirin waqifatun. Nah, insyaallah untuk artinya nanti kita akan simpan di poster saluran WhatsApp insyaallah taala. Nah, kemudian kita baca kalimat berikutnya. Man hadhihi hadi ukhtul muhandisi. Ahiyya aydhan muhandisatun la hiya tabibatun. Nah, di kalimat ini kita lihat ya. Di sini ada hadhihi. Hadi ukhtu al-muhandisi. Nah, jadi kata ukhtu ini dengan hadhihi ya, bukan dengan hadza. Nah, kemudian di kata ketiga tertulis di sini ahiyya aydhan muhandisatun. Nah, perlu kita perhatikan di sini kata hiya
Kita sudah pelajari tentang dhamir ya. Di pertemuan sebelumnya ada huwa dan hiya. Huwa itu untuk muzakkar. Huwa untuk muzakkar. Sedangkan hiya ini untuk muannas. Nah, kata hiya ini kembali kepada ukhtu. Jadi kata hiya ini kembali kepada ukhtu. Nah, kemudian juga kata muhandisatun yang bisa kita bilang awalnya dia muhandisun, ya. Seperti ini yang di atasnya al-muhandisu. Kenapa bisa ditambah huruf tamar buto al-muhandisatu? Karena dia untuk ukhtu, untuk muannas. Sama seperti kata tabibatun. Nah, la hiya tabibatun. Kata tabibah dia untuk muannas, yaitu artinya dokter perempuan. Dan sedangkan kita sudah mengartikan at-tabibu di poster yang ada di saluran WA itu at-tabibu artinya dokter laki-laki. Sedangkan tabibatun adalah dokter perempuan. Nah, ayo ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah azza wajalla. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa dipahami. Kemudian kita beralih yang ketiga. Tertulis di sini sayyaratu man hadi. Nah, hadi sayyaratul mudiri. Pembahasan tentang sayyaratu man, yang sayyaratu tidak bertanwin meskipun tidak ada alif lam. Kemudian bergabung dengan huruf man. Ini sudah dijelaskan tadi di pembukanya. Nah, kenapa bisa dibaca sayyaratu tidak ada alif lam, dia tidak bertanwin. Hadi sayyaratul mudiri. Hadi sayyaratul mudiri. Kemudian yang berikutnya ma hadihi mikwatun. Nah, jadi mikwatun, kata mikwatun ini kita sudah bisa lihat gambarnya ya. Gambarnya apa? Insyaallah ini sudah dipahami. Dan insyaallah kita akan simpan di saluran WA. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 34. Nah, di sini ada tertulis liman hadihi li Khalidin. Hadihi li Khalidin. Cuma di sini tidak diberikan keterangan gambar. Tidak tahu apakah gambar Hakiba atau gambar Saburo atau gambar selain yang disebutkan tadi yang bersifat muannas. Karena di sini tertulis liman hadihi. Hadihi li Khalidin. Baik. Kemudian berikutnya ad-darajatu Anasin. Hadihi la hadihi darajatu Ammarin. Hadihi jadidatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Baik. Ini kata jadida dengan kata qadimah ini sudah diartikan ya di saluran WA. Cuma dia dalam bentuk muzakkar. Tidak dituliskan dengan ta marbuthah di akhirnya. Baik. Sekarang kita dapatkan kata-kata ini diakhiri dengan huruf ta marbuthah karena pembahasannya tentang hadhihi yang untuk muannas. Maka untuk kita bisa jadikan dia muannas pada kata tersebut yaitu ditambahkan dengan huruf ta marbuthah di akhir kata tersebut. Hadhihi jadidatun atau qadimatun. Baik. Kemudian kita beralih ke berikutnya. Hadhi sa'atu aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Nah, sama juga kata jamila ini sama seperti kata qadimatun dengan kata jadidatun yang awalnya dia jamilun untuk muzakkar. Kemudian ketika dia muannas ditambah huruf ta marbuthah di akhir kata sehingga itu menunjukkan muannas dan artinya sama. Tidak ada berpengaruh misalnya kalau jadi muzakkar arti dari jamilun indah. Ketika jadi muannas jamilatun berubah menjadi arti yang lain. Tidak. Arti sama, cuma penulisannya yang berbeda yang menunjukkan dia muzakkar atau muannas. Kemudian kalimat berikutnya hadi mil'aqatun wa hadi kidrun. Al mil'aqatu fil kidri. Nah, ini yang sempat saya jelaskan bahwasanya ada kata-kata yang dia tidak diakhiri huruf ta marbuthah tapi dia disifatkan dengan muannas. Dia bendanya muannas. Nah, ini kata kidrun. Kata kidrun. Kita lihat di kata ini tidak diakhiri dengan huruf ta marbuthah. Berarti harusnya dia muzakkar. Cuma dia bersandingkan dengan kata hadhi. Yang kita tahu hadhi itu untuk muannas. Nah, Allah Ta'ala alam. Kenapa kidrun ini dijadikan muannas? Kita sudah sampaikan bahwasanya dalil dari bahasa Arab itu kan ilmu bahasa Arab itu diambil dari beberapa sumber. Yang pertama sumber dari Al-Qur'an. Kalau misalnya kita tidak dapatkan di Al-Qur'an dari sumber tersebut, maka kita cari di hadis-hadis Nabi SAW. Bisa saja dalam hadis-hadis Nabi SAW ini tertuliskan dia muannas. Kalau tidak dapatkan dari hadis-hadis Nabi SAW, maka kita cari ucapan orang-orang Arab dengan ucapan fasih. Ya, dengan bahasa Arab yang fasih. Ya.
Yang kita tahu bahasanya bahasa Arab fasih adalah bahasanya orang-orang Quraisy Mekah. Yang kita baca Al-Quran itu dengan bahasa mereka. Ayo ikhwah akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya sampaikan lagi bahwasanya ada kata-kata yang dia tidak diakhiri dengan ta marbuthah tapi disifatkan dengan muannas. Seperti kata kidrun ini ya. Jadi kembali kepada 3. Kembali kepada 3 yaitu kita pertama lihat di Al-Qur'an, kalau tidak didapatkan di Al-Qur'an, maka kita cari di hadis-hadis Nabi SAW, yaitu ucapan-ucapan Nabi SAW. Kalau tidak didapatkan, maka kita coba mengecek atau mendengar ucapan orang-orang Arab dengan bahasa yang fasih. Nah, kemudian ya, kita ke kalimat berikutnya. Hadhi baqaratul fallahi. Hadhi baqaratul fallahi. Kemudian yang berikutnya hada anfun wa hada famun. Dan di sini diberikan kata hada. Hada anfun wa hada famun. Kemudian kita ke halaman 35 dan ini adalah halaman terakhir dari pertemuan yang ke-7. Di sini tertuliskan udhunun, ainun, iyadun dengan rijalun. Dibandingkan dengan anfun ya, dibandingkan dengan anfun dan famun. Nah, kita lihat halaman di 34 itu kata anfun dengan kata famun disandingkan dengan kata hada. Sedangkan di halaman 35 ini ya, kata udhunun dengan ainun, yadun dan rijalun disandingkan dengan hadhihi. Padahal kalau kita lihat kata-kata ini tidak diakhiri dengan huruf ta marbuthah. Apa penyebabnya? Kata-kata udhunun, ainun, yadun dan rijalun ini disandingkan dengan muannas. Bahwasanya kata-kata tersebut ya itu anggota badan yang berjumlah double, berjumlah 2 ya. Kita tahu udhunun itu artinya telinga ya. Ada 2 pasang kanan kiri. Begitupun juga kata ainun ya, yaitu mata kanan kiri. Kemudian kata yadun yaitu tangan kanan kiri. Kemudian kata rijalun yaitu 2 pasang kanan kiri kaki ya. Jadi setiap anggota tubuh yang berjumlah double 2 itu bersifat muannas. Nah, ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Seperti Allah Azza wa Jalla mengatakan ucapannya orang-orang kafir tentang mensifatkan Allah SWT dengan sifat yang buruk. Yadullahi maglulah. Yadullahi maglulatun. Tangan Allah terbelenggu. Waliyadzubillah. Ini ucapan orang-orang kafir menggambarkan sifat keburukan untuk Allah Azza wa Jalla. Yadullahi maglulah. Tangan Allah terbelenggu. Nah, di kata maglulah itu diakhiri huruf ta marbuthah. Ya, dikata maglulah. Nah, dia bersandingan dengan kata yadun. Yadullahi maglulatun. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah ucapan orang-orang kafir tersebut. Bal yadullahi mabsutatun yunfiqu kaifa yasha. Ya, mabsutah. Yang kita artikan dia terbuka, memberikan siapa yang dia kehendaki. Yaitu Allah Azza wa Jalla memberikan harta yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini itu dalil ya. Jadi sudah disampaikan bahwasanya pembelajaran bahasa Arab itu dalilnya ada 3. Yang pertama dari Al-Quran. Kalau tidak ditemukan, yang kedua dari hadis-hadis Nabi SAW. Kalau tidak ditemukan juga dari ucapan orang-orang Arab dengan bahasa Arab yang fasih. Nah, kemudian di sini ada tamarin ya, latihan-latihan. Jadi ada latihan yang pertama. Nah, ini ada sekitar 7 nomor. Ya, ada 7 nomor. Nah, ini pembahasan tentang sebelumnya itu hada dan hadhihi. Kemudian insyaallah kosakata yang kita lihat yang ada di PDF ini yang kita dapatkan insyaallah akan disimpan di saluran WA. Demikian yang bisa kami bahas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat kelalaian atau penyampaian yang salah atau penjelasan yang salah dalam membahas. Sesungguhnya kesalahan dan kelalaian itu datang dari pribadi dan kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan itulah mutlak. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen,
Share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.